Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini, anak-anakku yang hebat, masih di bab pertama tentang pendapatan nasional, di mana pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perhitungan pendapatan nasional. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang komponen-komponen pendapatan nasional, berikut cara menyajikan sebuah perhitungan pendapatan komponen pendapatan nasional. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang perhitungan pendapatan nasional, di mana metode perhitungan pendapatan nasional ini perlu kalian ketahui dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pendekatan nilai produksi, yang kedua metode perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan, yang ketiga metode perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran. Kita lanjut, kita mulai bahas dengan perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi. Nah, untuk pendekatan produksi ini adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun dengan cara menjumlahkan nilai tambah tiap proses produksi. Artinya pendapatan nasional ini dengan menggunakan metode pendekatan produksi ini, yaitu dengan cara menjumlahkan nilai tambah tiap proses produksi. Rumusnya yaitu Y sama dengan P1 dikalikan Q1 ditambah P2 dikalikan Q2 ditambah titik-titik PN dikalikan QN. Y ini adalah keterangannya pendapatan nasional, Q adalah jumlah barang ke-1, P1 adalah harga barang ke-1, Q2 adalah jumlah barang Q2, P2 adalah harga barang kedua, QN di sini adalah jumlah barang ke N, bisa jumlah barang jumlah barang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dan PN adalah harga barang ke N, artinya harga barang bisa harga barang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, seperti itu. Nah, kita ulang lagi ya untuk pendekatan nilai produksi ini, di mana di sini Bapak merahin menjumlahkan nilai tambah. Nah, ingat ya, kata kunci dalam hal ini untuk pendekatan produksi adalah menjumlahkan nilai tambah. Jadi perhitungan pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai tambah tiap produksi. Itu kita langsung ke contoh soal. Nah, dalam hal ini, dalam tahapan produksi, dalam soal biasanya nilai tambahnya ini adalah kosong. Kita harus mencari nilai tambah ini ya. Biasanya dalam soal hanya ada tahapan produksi dengan harganya saja. Ini hanya satu jenis barang, kapas, ada benang, ada kain, ada baju. Artinya tahapan produksinya dari mulai kapas barang baku atau bahan baku sampai ke baju, dalam hal ini adalah barang yang jadi siap pakai. Bagaimana cara menentukan nilai tambah, di mana tadi pendekatan produksi itu menjumlahkan nilai tambah ini. Ini yang akan kita cari. Yang pertama adalah kapas. Kapas ini harganya 5.000.
karena kapas adalah bahan baku, maka nilai tambahnya juga 5.000. Seperti itu. Yang kedua, benang. Setelah kapas dibintal menjadi benang, ternyata harga benang ini naik menjadi 10.000. Nah, nilai tambahnya 5.000 dari mana? Kita lihat dari harga 5.000 ke 10.000, nilai tambahnya berapa dari 5.000 ke 10.000? Ya 5.000. Begitu. Yang kedua adalah kain. Kain itu harganya 20.000. Berapa nilai tambahnya? Kita lihat dari benang ke kain ini nilai tambahnya berapa dari 10.000 ke 20.000? Nilai tambahnya adalah 10.000. Selisihnya. Yang selanjutnya dari kain ke baju, ternyata harga baju 35.000. Nah, dari 20.000 ini ke 35.000 itu nilai tambahnya atau selisihnya berapa gitu tuh. Selisihnya adalah 15.000. Nah, jadi nilai tambah ini dijumlahkan semuanya jadilah 35.000. Maka menurut perhitungan pendekatan produksi, jadi besarnya pendapatan nasional adalah 35.000. Dimana tadi Bapak jelaskan, Bapak ulangi lagi bahwa untuk perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan nilai produksi adalah dengan menjumlahkan nilai tambah dari faktor produksi. Ya, menjumlahkan nilai tambah. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti untuk bagaimana caranya mencari nilai tambah ini. Jadi sebetulnya dari tahapan proses produksi kita lihat dari harganya aja. Ini selisihnya berapa? Kok 5.000 nyampe ke 10.000 berapa gitu selisihnya gitu. Kan kalau dari 5.000 ke 10.000 otomatis kan selisihnya 5.000. Inilah yang dinamakan nilai tambah. Jelas ya anak-anak untuk pendekatan produksi. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan, di mana pendekatan pendapatan ini seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen dalam kurun waktu 1 tahun. Dan rumusnya adalah Y sama dengan R kecil ditambah W kecil ditambah I kecil ditambah P. Y adalah pendapatan nasional. Bentar ya. Kita lanjut. Pendekatan pendapatan atau perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan adalah pendapatan seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen dalam kurun waktu 1 tahun, di mana menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima. Ya. Didapatlah rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Rent, R di sini adalah rent sewa, cuma R-nya R kecil ya. Rent adalah sewa, pendapatan sewa. W atau wage adalah upah atau gaji, dan I adalah interest atau bunga modal.
dan P kecil ini adalah profit alias laba atau keuntungan. Jadi dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, kita tahu pemilik faktor produksi adalah tetap konsumen ya. Kalian masih ingat, mudah-mudahan masih ingat pembelajaran kelas 10 ya. Jadi kita lanjut ke contoh soal. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja biar kalian paham. Nah, dalam hal ini diketahui datanya sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan gaji, ada keuntungan perusahaan 750.000, bunga modal 480.000, pengeluaran konsumsi 10.000, menyewakan tanah juga 5.000, investasi pengusaha 7 juta atau 7.000 ya, 7 juta, pengeluaran pemerintah 15 juta, dalam hal ini ekspor 8 juta dan impor 3 juta. Pertanyaannya, hitunglah besar pendapatan nasional menurut metode pendekatan pendapatan. Coba kalian masih ingat rumus dari perhitungan pendapatan nasional menurut metode pendekatan pendapatan? Masih ingat? Ya. Y sama dengan range ditambah W ditambah I ditambah P. Baik, kita hitung, kita masukkan range. Kalian ingat range itu apa? Ya, range adalah sewa. Nah, ini berarti sewanya adalah 5 juta. Di sini ada 5 juta. Sudah ya. Yang kedua adalah wage. Wage itu upah atau gaji. Kita cari upah di sini. Mana ini upah? Nah, ada pendapatan gaji. Inilah yang dinamakan wage. Berapa jumlahnya? 5 juta ini. 5 juta. Yang I adalah interest. Nah, kita cari interest. Interest itu bunga modal. Nah, bunga modalnya adalah 480.000 ini. Yang terakhir adalah profit. Kita tahu profit itu laba atau keuntungan. Ini 750.000. Nah, kita jumlahkan. Dari keempat item ini didapatlah Y-nya sama dengan 11.230.000 rupiah. Itulah cara menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan pendapatan. Jadi pendapatan nasionalnya adalah 11.230.000. Jelas ya untuk perhitungan pendapatan nasional dengan metode pendekatan pendapatan. Mudah-mudahan jelas. Kita lanjut dengan metode pendekatan pengeluaran. Ini adalah metode yang ketiga, di mana jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran RTK, RTP, rumah tangga, RTG dan RTLN. Jadi yang namanya pendekatan pengeluaran
adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara menghitungnya untuk pendekatan pengeluaran ini? Nah, ini rumusnya. Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X dikurangi M. Apa sih C, G, I, X, M? C adalah, kita masih ingat, kita masih tahu ya, Y ini adalah pendapatan nasional. Ada juga yang menuliskan PN ya, sama, itu juga pendapatan nasional. Ada juga yang melambangkan dengan huruf Y, pendapatan nasional. C adalah consumption atau konsumsi. Nah, ini pengeluaran bukan? Pengeluaran dong, konsumsi. Kita mengeluarkan sejumlah uang kita untuk mengkonsumsi jenis barang gitu ya. C adalah konsumsi. G adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah, government expenditure. I di sini ada yang memang notabene ada I kecil, ada I besar. Nah, dalam metode pendekatan pengeluaran ini I-nya I besar, yaitu investment atau investasi atau menanam modal. Jadi ada yang memang I besar, ada I kecil ya. Kalian harus bisa membedakan antara pendekatan pengeluaran dengan pendekatan pendapatan. Dan X adalah ekspor, M adalah impor. Itu adalah rumus untuk menghitung pendekatan pengeluaran. Next, kita lanjut ke latihan soalnya, contoh soalnya. Nah, contoh soal tentang pendekatan pengeluaran. Nah, datanya masih sama seperti tadi di pendekatan pendapatan, masih sama datanya, masih sama. Cuma dalam hal ini kalian harus pandai-pandai memasukkan atau sampai jangan keliru antara pendekatan pengeluaran dengan pendekatan pendapatan. Pertanyaannya di sini adalah hitunglah besarnya pendapatan nasional menurut metode pendekatan pengeluaran. Masih ingat kalian rumusnya? Masih, alhamdulillah. Ya, rumusnya adalah C ditambah I gede ditambah G ditambah ekspor dikurangi impor. Ini rumusnya ya. C ditambah G ditambah I ditambah ekspor dikurangi M juga sama ya. Mau C ditambah I gede di sini tambah G, X dikurangi M ya. Kita akan cari apa C itu tadi adalah konsumsi. Kita akan cari mana konsumsi. Ada keuntungan. Nah, konsumsi berarti konsumsi di sini adalah 10 juta. I adalah investasi. Nah, ada investasi. Investasinya sama dengan 7 juta. G di sini adalah government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintahnya ada 15 juta. Ini ekspornya 8 juta akan dikurangi dengan impor 3 juta. Kita masukkan. Nah, Y-nya adalah Y sama dengan 10 juta untuk konsumsi. Ini 10 juta betul. Investasinya 7 juta, yang ini 7 juta. Investasi. Government expenditure, pengeluaran pemerintah 15 juta. Ini 15 juta. Ekspornya adalah 8 juta.
Ini ekspor 8 juta dan impornya 3 juta. Jadi berapa hasilnya anak-anakku? Ya, hasilnya adalah 37 juta. Jadi besarnya pendapatan nasional dengan menurut perhitungan pendekatan pendapatan Jadi besarnya pendapatan nasional menurut perhitungan pendapatan nasional menurut metode pendekatan pengeluaran sebesar 37 juta. Ya, 37 juta. Mudah-mudahan kalian mengerti untuk ketiga perhitungan pendapatan nasional. Ya, ada 3 cara. Yang pertama tadi dengan menggunakan pendekatan nilai produksi. Yang kedua adalah dengan pendekatan pendapatan, dan yang ketiga dengan metode pendekatan pengeluaran. Ya, mudah-mudahan kalian paham sampai sini. Nah, setelah kalian paham, kalau memang belum paham, kalian ulangi terus penjelasan Bapak di video ini. Nah, sekarang adalah tugas kalian. Ya, ini ada 2 tugas. Mohon dikerjakan. Ditulis di lembar kerja LKPD masing-masing, lembar kerja masing-masing untuk latihan 1 dan latihan 2. Nah, ini adalah latihan 1. Latihan 1 di sini Bapak akan mengulang kembali tentang perhitungan komponen pendapatan nasional. Ini contohnya, bisa kalian screenshot dan kalian tulis di buku latihan kerja kalian. Ini untuk latihan 1. Dan ini adalah untuk latihan 2-nya. Kalian kerjakan latihan 1 dan latihan 2-nya. Kalian juga bisa screenshot. Nah, untuk latihan 2 ini tadi materi yang Bapak jelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Di sini kita lihat ada beberapa data yang dimiliki perhitungan pendapatan nasional suatu negara sebagai berikut. Ada government, ada wage, nah dan seterusnya. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Kalian tinggal hitung saja ya. Baik, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Dan Bapak ulangi lagi, kalian ini bisa di screenshot soalnya, bisa kalian catat atau di pause dulu, di stop videonya biar kalian bisa lihat gitu. Atau nanti Bapak lampirkan file ZP-nya atau filenya di deskripsi. Terima kasih, dan mudah-mudahan hari ini kalian belajarnya menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.